Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6 pada pelajaran ke-8. Pada pembelajaran ke-8 di bagian pertama ini kita akan membahas tentang senangnya berakhlak terpuji. Submaterinya adalah berbaik sangka dan simpati. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita mulai belajar kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada materi pembelajaran kelas 6 pada pelajaran 8 ada 4 bahasan materi, yakni terkait dengan berbaik sangka, ada simpati, ada toleran, dan ada hidup rukun. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 2 submateri, yaitu berbaik sangka dan simpati. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian berbaik sangka. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan contoh perilaku berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pengertian perilaku simpati. Dan yang keempat adalah kalian dapat menunjukkan contoh perilaku simpati dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya mari kita amati gambar berikut ini. Ada 2 gambar. Yang pertama di sini ada gambar memberi pinjaman buku dengan senang hati. Rina, silakan pinjam buku ini tapi jaga ya dengan baik. Ini adalah siswa yang melihat seorang temannya tidak membawa buku, lalu kemudian dia meminjamkannya. Nah, si Rina mestinya dia berprasangka baik terhadap yang meminjamkan buku itu. Sehingga artinya dia harus mampu berpikir positif bahwa kebaikan temannya terhadap Rina ini merupakan bagian dari berbaik sangka. Jadi Rina harus berbaik sangka terhadap temannya yang memberikan pinjaman buku tersebut. Yang kedua, ayo kita bantu dorong gerobak kakek ini. Nah, ini ada 2 siswa yang membantu mendorong gerobak pemulung tua dengan senang hati. Nah, hal ini merupakan bagian dari contoh misalnya kait dengan perilaku simpati. Nah, nanti kita akan bahas apa itu berbaik sangka dan apa itu kemudian simpati. Yang pertama, berbaik sangka. Contohnya ini, ada seorang yang datang membawa makanan kepada kita, maka kita menerima pemberian itu dengan berbaik sangka. Mari kita perhatikan cerita berikut ini. Hal ini akan membantu kita untuk memahami apa itu berbaik sangka. Berpikir positif. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang setiap pagi berburu selalu ditemani oleh seorang sahabatnya yang terkenal akan ketakwaannya. Tiap kali raja menemui sesuatu yang tidak mengenakan, sahabatnya selalu berkata, "Semoga itu baik, insya Allah." Kata-kata ini selalu diulang-ulang pada setiap kejadian yang secara lahir adalah kejadian buruk. Pada suatu hari, saat sang raja berburu bersama sahabatnya, jari raja terkena tombak dan terpotong. Si sahabat berkata, "Semoga itu baik, insya Allah." Raja marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memenjarakan sahabatnya. Saat pengawal ditanya, "Apa yang dikatakannya saat kalian menutup pintu penjara?" Pengawal menjawab, "Ia hanya mengatakan, semoga ini baik, insya Allah." Suatu ketika, raja pergi berburu lagi tanpa ditemani sahabatnya. Ia tersesat di hutan. Di hutan tersebut terdapat sekelompok orang yang menyembah berhala dan tiap tahun mengorbankan orang kepada berhalanya tersebut.
Raja pun ditangkap oleh kelompok tersebut. Namun, saat diperiksa, didapati jari raja tidak lengkap. Mereka pun menolak mengorbankannya karena korban harus dalam kondisi sempurna. Kemudian, raja dilepas dan ia kembali ke istana. Akhirnya, raja menyadari kebenaran ucapan sahabatnya. Sahabat raja tersebut dikeluarkan dari penjara. Raja bertanya, "Ketika engkau mengatakan semoga itu baik, insya Allah. Saat jariku terpotong, aku menyadari bahwa kebaikan itu adalah aku tidak jadi disembelih untuk berhala karena fisikku tidak sempurna. Sekarang, saat engkau di penjara, apakah kebaikan itu?" Sahabatnya menjawab, "Andai kata saat itu saya bersamamu, mereka akan menyembelih saya sebagai penggantimu. Jadi, jika kamu mendapat kejadian buruk, ucapkan semoga ini baik, insya Allah. Karena boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Oleh sebab itu, jangan pernah beranggapan Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkanmu dan tidak sayang kepadamu saat kamu mendapatkan cobaan atau musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, anak-anak sekalian, dari cerita tadi maka kita dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah berdasarkan kehendak Allah. Jadi seandainya kita mendapatkan musibah, seandainya kita mendapatkan cobaan, maka berpikirlah positif bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, maka disitulah akan terjadi atau terdapat hikmah yang ada di balik kejadian tersebut. Contohnya tadi seperti raja yang pada saat itu tidak sengaja terpotong jarinya, namun karena terpotong jarinya itulah dia dapat terselamatkan dari pengorbanan orang-orang yang ingin menjadikan dia sebagai korban untuk berhala yang mereka sembah. Nah, ini merupakan pelajaran bagi kita bahwasanya kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita tidak tahu apa yang terjadi di balik semua kejadian yang kita alami dan Allah mengetahui yang terbaik untuk kita. Namun walaupun demikian, kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Anak-anak sekalian, apa itu berbaik sangka? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sangka artinya duga atau taksir. Baik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa berbaik sangka disebut sebagai husnudzon. Nah, artinya berbaik sangka. Dan lawannya adalah sangka buruk atau berburuk sangka disebut dengan suudzon. Nah, kita harus memiliki sikap berbaik sangka atau selalu berhusnudzon terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, anak-anak sekalian,
dari surah Al-Hujurat ini kita bisa pahami bahwa orang-orang yang beriman haruslah dia menjauhi prasangka. Jadi tidak boleh kita berburuk sangka. Maka dari itu kita harus selalu berbaik sangka atau selalu berhusnudon terhadap sesuatu. Karena orang yang berburuk sangka, maka tentu saja dia akan menghasilkan dan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan hal ini merupakan bagian daripada dosa. Maka harus kita tinggalkan. Bagian dari menggunjing daripada menggunjing orang lain merupakan dosa. Nah, orang yang menggunjing keburukan orang lain atau bergibah atau bergosip, begitu kira-kira, berburuk sangka terhadap orang lain, ini bagaikan memakan daging saudara yang sudah mati. Nauzubillahi min dzalik. Hal ini tentu akan kita merasa jijik. Maka dari itu janganlah kita berburuk sangka terhadap sesuatu, apalagi kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan bagian daripada dosa. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anak sekalian, selanjutnya dalam surah Al-Hujurat itu sekali lagi kita diingatkan bahwa kita harus menjauhi prasangka buruk. Jangan pernah kita mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain. Karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita juga belum tentu lebih baik daripada orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Ayat tersebut di atas didukung pula oleh hadis Rasulullah SAW. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna aqdabul hadits wala tajassasu. Hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kalian memata-matai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menjelek-jelekan teman kita yang ada di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sebaliknya kita harus selalu berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Anak-anak sekalian, contoh berbaik sangka adalah tanpa curiga meminjamkan uang jajan kepada Karim misalnya untuk membeli buku misalnya. Jadi tanpa curiga, pinjamkan saja uang itu tanpa curiga. Kalaupun dia memang tidak harusnya dia tadinya membeli buku lalu kemudian dia jajan, nah itu adalah bagian dari tanggung jawab dirinya. Kemudian misalnya lain, Kamila menerima peraturan orang tua untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Jadi misalnya kalian diberikan peraturan oleh orang tua kalian harus belajar. Gitu ya, peraturannya harus belajar. Jam setelah maghrib sampai isya kalian harus belajar. Kemudian setelah sholat isya baru kalian boleh menonton TV. Lalu kemudian jam 9 kalian harus tidur misalnya. Nah, ini diatur oleh orang tua kalian. Nah, mestinya kita sebagai siswa yang tugasnya memang belajar, maka tentu kita harus menerima itu. Karena orang tua akan lebih paham kebutuhan di masa depan untuk kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Contoh lain, Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti tes privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Yang selanjutnya, Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah. Karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Artinya dari contoh-contoh ini, semua contoh tersebut akan memiliki hikmah atau pelajaran di baliknya. Artinya segala sesuatu yang terjadi itu tentu akan ada hikmah yang positif, pelajaran yang positif bagi orang yang melakukannya. Walaupun kadang-kadang kita sebagai siswa, pembelajaran itu atau belajar itu kadang-kadang sangat jenuh dan membosankan. Akan tetapi manfaatnya tidak akan dirasakan pada saat itu. Namun manfaatnya akan kita rasakan setelah kita nanti dewasa, bahwa pembelajaran yang kita lakukan sekarang maka kita akan menuainya pada masa yang akan datang. Ibarat contoh misalnya kalian menanam sebuah pohon buah. Pohon buah itu kalian tanam mulai dari kecil, itu kan tidak langsung dia berbuah, tapi kemudian dirawat, disiram, dipupuk, dan seterusnya. Menunggu lama baru kemudian akan kita rasakan rasa buah yang manis daripada pohon buah tersebut. Jadi tidak bisa simsalabim abrakadabra. Kaitan dengan pembelajaran juga sama. Kalian hari ini belajar bisa jadi bosan, jenuh, tapi
kalian tidak merasakan manfaatnya, pun apa sekarang kita belajar lalu kemudian kita tidak merasakan manfaatnya? Sekarang ya tidak bisa merasakan manfaatnya, tapi di masa yang akan datang kalian akan merasakan itu setelah kalian nanti dewasa, bahwasanya pembelajaran yang kita lakukan hari ini akan dirasakan manfaatnya di masa yang akan datang. Anak-anak sekalian, yang kedua bahasan kita hari ini adalah simpati. Untuk memahami tentang simpati ini, mari cermati kisah berikut ini. Daun teratai dan kangkung. Adi dan adiknya, Ani, tinggal bersama neneknya di suatu kampung. Adi duduk di kelas 5 dan Ani di kelas 4 SD. Nenek Ipah, nama nenek Adi dan Ani, hidup sendiri. Suaminya telah lama meninggal. Orang tua Adi dan Ani merantau ke kota besar dan tidak pernah kirim kabar. Untuk hidup sehari-hari, nenek Ipah mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa yang tidak jauh dari gubuknya. Pagi-pagi sekali, nenek Ipah menuju rawa-rawa dengan harapan mendapatkan daun teratai dan kangkung yang banyak. Hasil daun teratai dijual ke pasar kepada tukang ikan basah. Daun teratai yang lebar dapat dijadikan sebagai pembungkus ikan basah. Kangkung dijualnya kepada tetangga atau kepada siapa saja di pasar. Pada siang hari, giliran Adi dan Ani mencari daun teratai. Nenek Ipah sangat sayang kepada kedua cucunya. Sebenarnya, ia tidak tega kedua cucunya ikut mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa. Tapi harus bagaimana lagi? Ia harus meneruskan hidup dan kedua cucunya harus tetap bersekolah. Padahal hasil dari penjualan daun teratai dan kangkung tidak menentu. Terkadang mendapat uang Rp7.500, tapi bila sedang beruntung memperoleh Rp10.000 sampai dengan Rp15.000 sehari. Memang pendapatan nenek Ipah dan kedua cucunya itu tidak seberapa, tapi mereka merasa cukup. Uang jerih payahnya itu untuk keperluan sehari-hari. Daripada harus mengemis di jalan, kita patut bersimpati terhadap usaha Adi dan Ani. Keduanya berjuang membantu nenek mereka untuk mempertahankan hidup. Semoga anak-anak yang bernasib sama seperti Adi dan Ani selalu mendapatkan kesehatan dan menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan kisah tersebut, maka tentu saja kita merasa dapat membayangkan bagaimana kondisi Adi dan Ani, namun mereka tetap tidak menyerah. Nah, perasaan kita terhadap situasi dan kondisi Adi dan Ani itu merupakan bagian dari simpati. Nah, oleh karenanya mari kita perhatikan apa itu simpati. Anak-anak, tahukah kalian apa sebenarnya simpati itu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain, biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contohnya, saat kita mengetahui orang lain mendapatkan musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Nah, demikian juga tadi dengan cerita Adi dan Ani. Dengan kita membaca cerita tersebut, maka kita juga merasakan bagaimana kondisi Adi dan Ani. Nah, itulah yang disebut dengan simpati. Artinya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contoh-contoh perilaku simpati. Pertama, mendengarkan curhatan teman hingga selesai. Nah, ini merupakan bagian dari contoh simpati. Memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Nah, ini juga sama. Contoh dari perilaku simpati. Jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak mau melakukannya. Di aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah orang lain yang juga bisa ikut membantu. Jadi kita melakukan sesuatu atas dasar rasa kasih, rasa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu merupakan contoh dari perilaku simpati. Contoh lain yang biasa kita lakukan adalah ketika ada bencana alam, banjir misalnya, atau longsor, atau apapun itu, lalu kemudian kita diminta untuk memberikan bantuan, maka kita memberikan bantuan itu karena kita juga merasakan apa yang mereka rasakan,
Apabila kita dibantu juga akan merasa senang, maka dari itu kita keluarkan bantuan kita semampu kita, maka kita sudah bersimpati terhadap hal yang terjadi. Nah, anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa pertama, berbaik sangka berarti berpikir positif. Berbaik sangka disebut husnudzon. Lawannya adalah berburuk sangka atau suudzon. Yang kedua, contoh berbaik sangka adalah berpikir positif ketika orang tua memberikan aturan disiplin kepada kita bahwa di dalamnya ada hikmah di balik semua apa yang terjadi pada diri kita. Kemudian yang ketiga, simpati berarti peduli, rasa kasih, suka atau merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah contoh daripada simpati adalah mendengarkan keluh kesah teman, membantu orang yang terkena musibah. Ini merupakan contoh bagian dari simpati. Anak-anak sekalian, selanjutnya terakhir adalah tugas bagi kalian. Ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tuliskan keuntungan orang yang berbaik sangka dan kerugian orang yang berburuk sangka. Selanjutnya, kenapa kita harus berbaik sangka dan bersimpati? Yang terakhir, tugas kalian adalah tuliskan masing-masing 2 contoh dari perilaku berbaik sangka dan simpati. Nah, Bapak, ada sebuah lagu tentang berbaik sangka dan simpati. Ini ada 2 bait lagu. Sisanya silakan kalian klik pada link deskripsi video ini, sehingga kalian dapat lebih memahami contoh-contoh berbaik sangka dan simpati serta manfaat berbaik sangka dan simpati. Lirik lagunya sebagai berikut. Berbaik sangka positif berpikir, berburuk sangka negatif berpikir. Berbaik sangka disebut husnudzon, berburuk sangka disebut suudzon. Berburuk sangka adalah dosa, gunjing keburukan dari orang lain, bagaikan memakan bangkai saudaranya. Penjelasan Al-Hujurat ayat 12. Nah, dari lirik lagu ini kalian dapat mengetahui apa arti berbaik sangka, apa arti berburuk sangka, disebut apakah berbaik sangka, dan disebut apa pula berburuk sangka. Nah, berburuk sangka juga adalah perbuatan dosa, contohnya menggunjing keburukan orang lain. Nah, bagaimana pengibaratan orang yang menggunjing keburukan orang lain? Nah, dia bagaikan memakan bangkai saudaranya, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Dan bait yang selanjutnya silakan nanti kalian lihat di link video selanjutnya, di link video di deskripsi di bawah. Nanti kalian silakan klik, di situ ada lagu yang sudah Bapak lakukan. Jadi kalian bisa belajar dari lirik lagu materi pembelajaran kita. Baiklah anak-anak sekalian, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang materi berbaik sangka dan simpati pada pelajaran 8. Semoga kalian dapat memahaminya dan kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah Bapak berikan pada tugas. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.